Selamat pagi, saudara-saudaraku di mana saja berada. Salam. Tuhan memberkati saudara-saudara semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi kita, dan kita mau katakan dalam hati kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Allah. Tuhan Allah, terpujilah Engkau yang maha pengasih dan penyayang, panjang sabar dan limpah kasih setiamu di dalam Kristus Yesus, yang saat ini memperkenankan kami atas kerinduan untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, kami dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan sendiri. Ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan kita dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan datang kepada kita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Amin. Nah, saudara-saudara, tema kita di pagi hari ini, Jumat tanggal 7 Oktober 2022, yakni prajurit Kristus. Saudara-saudara, tema ini sangat penting bagi kita, prajurit Kristus. Nah, kata prajurit, tentu kita adalah prajurit dari Kristus. Kristus adalah komandan kita, dan kita adalah prajuritnya. Nah, apa moto seorang prajurit? Apa tekad seorang prajurit? Apa yang dapat Anda bayangkan sebagai seorang prajurit? Tentu setia kepada komandannya. Dan itu adalah konsekuensi sebagai prajurit. Saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus tidak berarti kita sudah aman, bebas dari godaan iblis. Tetapi justru harus bersedia menanggung tantangan, bahkan risiko yang mungkin saja mengancam hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca di sini sangat-sangat menggambarkan bagaimana seorang prajurit. Saudara-saudara, dalam ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari
Kristus. Seorang prajurit yang baik adalah setia. Dan oleh karena itu, sebagai prajurit Kristus, bukan prajurit yang lain. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi yang dimaksud di sini, prajurit Kristus mengkonsentrasikan diri sebagai seorang prajurit yang siap berjuang. Apapun perjuangan itu yang menyangkut juga soal-soal penghidupannya, ia tetap fokus kepada seorang prajurit. Dan itu supaya ia berkenan kepada komandannya. Jadi kalau seorang prajurit memikirkan kepentingannya sendiri, maka ia tidak layak menjadi seorang prajurit. Prajurit itu memikirkan bagaimana ia terus mengikut dengan setia dengan komandannya dan segala perintahnya selalu diikuti dalam kehidupannya. Saudara-saudara, karena itu sebagai prajurit punya komitmen, punya kesetiaan yang sungguh kepada Allah. Apa yang harus disiapkan untuk menjadi seorang prajurit? Tentu adalah siap diutus untuk masuk ke medan perang. Perang bukan fisik tetapi juga mental, tekad. Tentu yang dibutuhkan adalah mental yang sungguh. Peralatan perang lainnya adalah apa lagi yang menjadi lawan kita. Sekarang lawan kita penguasa dunia, roh-roh jahat, dan juga memiliki kekuatan dan kuasa yang sangat mungkin mempengaruhi dan berpotensi menjatuhkan kita. Mau tidak mau musuh-musuh ini harus dilawan dengan iman dan penguasaan diri di dalam Yesus Kristus. Sebab tanpa penguasaan diri di dalam Kristus, kita akan terseret dengan kehidupan-kehidupan yang sedang menggoda kita, kehidupan yang pahit. Saudara-saudara yang kekasih, perlu bagi kita mempunyai ketahanan iman yang sungguh untuk melawan lawan kita, yaitu iblis, termasuk keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita fokus kepada Tuhan dan kita memiliki prinsip iman yang teguh. Jangan disibukkan dengan urusan pribadi, perkara dunia, sehingga perkara-perkara rohani dikesampingkan. Ayat 4 ini mengingatkan kita, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan. Soal-soal penghidupan artinya makan, minum, berpikir bagaimana ini dan itu, rencana-rencananya, tetapi tetap berkonsentrasi bagaimana ia hidup melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tidak sedikit orang Kristen tidak lagi mengutamakan Tuhan. Agama sekedar identitas saja, tanpa mempengaruhi pola pikir, gaya hidup kita. Seorang prajurit Kristus harus terus melatih dan memperlengkapi diri dengan benar-benar menjadi laskar Kristus yang tangguh. Yang tangguh berarti tahan di dalam medan. Sesulit apapun, ia tetap tangguh untuk menghadapi. Tidak mudah diseret oleh kuasa iblis. Maju laskar Kristus lawan kuasa iblis. Ini nyanyian Kidung Jemaat 339. Karena itu betapa pentingnya kita sebagai orang percaya yang saat ini cukup menderita, cukup dalam kepahitan hidup. Tetapi kita percaya kita adalah seorang prajurit Kristus yang tangguh menghadapi segala medan kehidupan kita yang penuh dengan warna-warni. Kita percaya Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan menyertai kita. Satu hal, prajurit Kristus adalah setia sampai akhir. Mari
Saudara-saudara kekasih, saudara yang menderita karena sakit penyakit yang bertahun-tahun digumuli, kita tetap prajurit Kristus. Apapun penyakit kita, kita percaya Tuhan akan menolong kita, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat, di akhir kehidupan ini Tuhan terus menyertai kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus dalam hidup kita. Itu berarti seorang prajurit Kristus, ia harus setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur. Jadikanlah kami sungguh-sungguh prajurit Kristus yang mampu memperjuangkan kehendak Allah dalam diri kami. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga prajurit Kristus sungguh-sungguh adalah mengikuti petunjuk dan kehendak Allah dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, amin. Dan selamat beraktivitas, yang sakit disembuhkan, apapun penyakitnya. Allahku dahsyat, dalam nama Yesus segala macam penyakit disembuhkannya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.